Nah, ikhwan kiram rahimakumullah, itu makna daripada kenapa kita disuruh mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan kiram, ada beberapa saya ingin mengambil dari satu kitab. Mesti lihat-lihat waktu nih, kalau ngomong begitu keenakan, tahu-tahu waktunya kelewatan, antum udah mesti sarapan ya. Ada satu kitab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, seorang ulama besar di Mekah. Ini banyak para ulama, para habaib belajar di Mekah, termasuk Kiai Toifur yang baru saja meninggal, itu wali, seorang wali. Habib Muksin juga, ini gurunya juga Habib Muksin, dia menulis tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-insan kamil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia sempurna, al-insan kamil, manusia sempurna. Saya hanya mengutip beberapa bagian aja, hanya beberapa bagian aja. Ikhwan kiram rahimakumullah, kalau nabi masih hidup, kalau nabi masih hidup, kalau Nabi Musa masih hidup, kalau Nabi Isa masih berada di dunia, Nabi Isa masih hidup, ya, cuma ditarik langit. Kalau nabi-nabi yang lain masih hidup, kira-kira agamanya apa? Kita tahu penganut Nabi Musa itu, penganut agama Nabi Musa dengan kitabnya Taurat, itu diklaim oleh Bani Israel, orang-orang Yahudi. Dia bilang dia mengikuti agamanya yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia ikutin nabinya, klaimnya seperti itu. Sampai hari ini orang-orang Nasrani, ya, orang Kristen, ya, mengatakan bahwa dia mengikuti Nabi Isa alaihissalam yang dia sebut sebagai sebutan Yesus, ya. Dia bilang, kalau kita tanya, antum panggil tetangga antum, teman dan lain-lain yang beragama Nasrani, ente ikutin siapa? Ane ikutin Nabi Isa, atau dia sebut Yesus. Nabi Isa itu di kalangan umat Islam, ya, kalau mereka menyebutnya sebagai Yesus untuk orang yang sama. Nah, kita tanya orang Yahudi, ente ikutin siapa? Ikutin Nabi Musa alaihissalam dan lain sebagainya. Nah, kalau Nabi ente masuk Islam, kalau Nabi ente Islam bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ente ikut siapa? Ane tetap ikut Nabi ane. Nabi ente masuk Islam, Nabi ente Islam bersyahadat. Artinya dia kan mesti tetap mengikuti nabinya. Kalau benar-benar dia mengikuti nabinya, dia masuk Islam semuanya. Nah, karena kalau nabinya masih hidup, nabinya akan sholat bersama kita. Seperti di dalam hadis nanti, ketika Imam Mahdi sudah lahir, maka diturunkan Nabi Isa alaihissalam, turun ikut sholat berjamaah bersama Imam Mahdi. Artinya dia seperti kita, orang Islam. Kalau nabinya Islam, ente ikut siapa? Kalau kita tanya, ane ikut nabi ane, nabi ente masuk Islam.
tentu dia mesti berbondong-bondong masuk Islam, mengucapkan syahadat. Tetapi kenapa tidak? Karena ada ajaran-ajaran, lembaran-lembaran yang hilang, lembaran-lembaran yang terhapus, entah bagaimana ceritanya, panjang lah begitu. Iya, antum tentu tanya, Ustadz, dalilnya mana nih? Ente ngomong begini ada dalilnya nggak? Begitu. Bahwa semua nabi itu kalau dia hidup sekarang, dia sebagai umat Sayyidina Muhammad. Sayangnya dia udah mati. Di dalam Quran dikumpulkan oleh Sayyid Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ini babnya banyak, ya. Saya cuplik aja. Afdoliyatihi ala sa'iril anbiya, keutamaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan keutamaan semua nabi yang ada. Sa'iril anbiya, semua nabi. Jadi Nabi Muhammad itu disebut sebagai Sayyidul Anbiya, penghulu dari para nabi. Iya. Di dalam Quran, ya, dijelaskan di dalam surat Ali Imran, ya, ayat 81, ya, kalau nanti antum mau baca di rumah, mau lihat-lihat tafsir dan lain-lain, ya, di ayat 81, ana auza lahu mithaqa ala anbiya faqala azza wa jalla. Jadi ketika nabi-nabi itu diutus, diturunkan kitab, diturunkan wahyu dan lain-lain, nabi-nabi itu semua nabi bikin perjanjian sama Allah.